Selamat pagi. Jumpa lagi nih Indonesia Bambu Channel. Yo Budiman. Pagi ini kita akan menunjukkan bagaimana cara mengambil bibit bambu dengan memisahkan bonggol. Ya. Jadi kita cungkil nih dengan apa nama alatnya, Bos? Cuduk ya. Coba tunjukin cuduknya. Nah, ini dia. Ini terbuat dari besi semua ya. Ini khusus nih untuk mencungkil bibit bambu. Ini alatnya sama dengan alat untuk memanen tandan kelapa sawit. Nah, jadi bibitnya dibongkar seperti ini ya. Dipisahkan dari indukannya. Nah, selain dengan cuduk, kita bantu dengan cangkul ya. Nah, ini kalau dikerjakan sendiri agak sulit ya. Ini biasanya kita kerjakan berkelompok. Ini kita ada 3 orang ini. Pertama Bang Doli, komandan ini. Yang kedua nih yang ganteng nih Bang Panda nih, Irfan. Karena dia berkecimpung di bambu, dia dipanggil Bang Panda ini. Bambu Panda. Jadi kita 3 orang. Satu lagi dengan Bang Roy nih. Semuanya putra putri dari Sumatera Utara ini. Asli Karo nih. Warna merah apa ya? Abang tahu katanya. Kalau Mas Bini kuliah iya sih ngeri ya. Mana bakalan punya ini? Aku yang pun. Kok ini? Ya, ini dia contohnya nih, dapat satu nih. Nah, ini bibit besar seperti ini, tergantung ukuran bibitnya ya. Kita potong sepanjang 2 meter ya. Nah, kita pakai ukuran yang sudah disiapkan 2 meter kita potong. Nah, saya sampaikan juga bahwa untuk kepentingan tertentu ya, untuk landscape misalnya, untuk landscape itu bisa kita membuat bibit dari bambu ini ya sesuai kebutuhan. Jadi misalnya dibutuhkan untuk sebuah kompleks perumahan baru atau taman baru, dibutuhkan bibit yang tinggi ya. Saya sampaikan bahwa bibit ini bisa dibuat sampai 5 meter tingginya ya. Sehingga langsung tinggi ya, langsung tinggi. Ya tekniknya sama saja, hanya pemotongannya sesuai kebutuhan. Jadi misalnya bisa 2 meter, 3 meter, 4 meter, sampai 5 meter. Tidak disarankan lebih dari 5 meter. Sehingga nantinya ya langsung tumbuh tinggi.
Sehingga kita menjaga agar tunas-tunas yang ada di batang ini ya, seperti ini, itu tidak rusak ya. Jadi ini nanti dipotong saja, dipotong sampai pada batas yang ada ruasnya di sini ya. Ini saya halangin sedikit biar jelas. Nanti dipotong sampai sini ya. Ini dipotong sampai sini, ini potong sampai sini. Nah, dari tunas-tunas ini akan keluar tunas-tunas baru ya, yang akan membuat bambu-bambu ini rimbun. Jadi ini adalah kata kuncinya ada di sini. Bagian yang tunas itu tidak boleh rusak ya. Kita lindungi supaya nanti dia tumbuh lagi ya. Ini tunasnya ada di sebelah sini yang benjolan ya. Ya, nah ini kita jaga jangan sampai rusak nih. Kalau ini rusak ya mau tumbuh dari mana dia ya? Berarti dia akan tumbuh dari bawah, mengeluarkan rebung baru. Nah kita lihat yang atas. Nah tunas-tunas ini kita jaga jangan sampai rusak. Ya. Jadi begitulah cara pengambilan bibit bambu berukuran jumbo ya. Dengan memisahkan dia dari rumput induknya. Nah, di lapangan untuk perkebunan bambu bisa juga dilakukan seperti ini. Jadi kalau misalnya Anda punya beberapa rumpun bambu, itu bisa dibongkar, kita jadikan bibit. Ini akan mempercepat proses panen, ya, menghemat waktu sekitar 1 tahun. Bayangkan 1 tahun itu sangat berharga, ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada proses pemeliharaan, ya. 1 tahun biayanya cukup besar, tidak main-main, sehingga bibit ini sangat berguna untuk proses pembangunan perkebunan bambu atau landscape yang memang hasilnya dibutuhkan lebih cepat. Kita lihat satu lagi ya. Nah, pekerjaan seperti ini kalau mau lebih cepat kita bisa juga pergunakan beko ya. Dengan menggali dulu pada bagian samping ya. Setelah terlihat baru kita pecah-pecah. Jadi pekerjaan ini cukup berat tetapi hasilnya luar biasa. Karena bibitnya besar ya. Bibitnya besar. Sehingga kalau bibitnya besar dia akan lebih cepat terpakai ya, cepat terpakai sesuai kebutuhan. Ya, Pak Roy berhasil nih mengangkat nih 2 bibit sekaligus ya. Nah, ini bisa dijadikan 1 bibit ya, bisa juga dijadikan 2 bibit. Nah, sama seperti tadi, diukur kemudian dipotong. Kali ini kita pakai standar 2 meter semua, sama. Jadi tidak asal potong, tidak gegabah, supaya cantik ya. Jadi unsur keindahan juga bicara di sini ya. Nggak gegabah kerja asal potong, nanti tidak sama tingginya, penampilannya jelek. Terutama untuk garden ya, untuk taman. Butuh pekerjaan seni, butuh indah ya, sehingga pekerjaannya harus lebih hati-hati. Ini kalau sudah dapat salah satu lebih mudah berikutnya ya, karena areanya sudah terbuka. Ya, ukur, potong.
Ya, ini sudah dapat 4 nih ya. Jadi pada bibit besar juga sama. Ini yang krusial adalah pada bagian bawahnya ya. Jangan sampai bagian bawah atau tunggulnya ini ya pecah. Kalau pecah maka dia akan mati ya. Jadi tetap hati-hati. Udah ini susah ngambilnya ya kan, dan harus hati-hati supaya tidak ngambil percuma, Minum. jangan sampai pecah. Nah, ini bibitnya sudah aman. Kali mau ngotot. Berikutnya segera ditanam. Jadi hari ini kita ngambil, hari ini kita tanam di Tadi Bang. polybag ya. Tidak disarankan untuk menanam langsung di lapangan ya, kecuali ditanamnya Botol di mana? pada musim penghujan, karena ini butuh air ya. Kalau kekeringan mati dia ya. Jadi semuanya bambu dilakukan serba instan ya. Hari ini ambil, hari ini kita tanam. Nah, dalam hal ini kita akan tanam di polybag ya, tidak langsung di lapangan. Nanti setelah kuat baru kita tanam di polybag, di lapangan. Ya, Bang Irfan bawa satu lagi nih. Dapat satu lagi. Diukur, potong. Begitulah proses ini berulang-ulang ya. Kalau dikerjakan sebentar saja sudah dapat 5 ya. Artinya bukan hal yang sulit, tetapi memang tidak bisa sendirian. Kalau sendirian repot pekerjaannya ya. Kita kerjakan dengan 2 orang, 3 orang, sehingga pekerjaan berjalan cepat. Nah, kita lanjutkan, kita lihat yang ini ya. Bagian atas bambunya yang kita potong. Tadi kan kita ambil 2 meter ya. Ini bagian atasnya tersisa juga ya. Ini bibit bisa kita ambil dengan sistem cabang ya. Ini cabang 1 ya, 2, 3, 4, 5. Dan 1 cabang ini bisa menghasilkan beberapa bibit ya. Ini kita ambil juga, sehingga 1 kali dayung 2 pulau, 3 pulau terlampau. Jadi kita dapatkan bibit jumbo yang berakar, dapat juga bibit cabang. Tekniknya seperti itu, sehingga pekerjaan kita lebih efisien ya. Oke, saya pikir kali ini bagaimana cara kita membongkar bibit bambu ya, untuk bibit-bibit jumbo, bibit-bibit besar ya, sudah saya tunjukkan. Ini semoga ada manfaatnya untuk Anda ya, yang baru belajar bambu atau memisahkan bambu. Kemudian Anda yang di kota-kota ya, jika punya kebun bambu, Anda bisa pesan ataupun Anda melakukannya sendiri dengan cara-cara yang sama seperti saya tunjukkan tadi. Hasilnya seperti ini. Sekali lagi, bibit jumbo ini bisa dibuat hingga 5 meter tingginya, atau tergantung kebutuhan. Untuk landscape taman yang besar seperti perumahan-perumahan misalnya, untuk gate-nya dan lain-lain. Nah, tinggal pilih jenis bambunya yang dibutuhkan apa, seperti apa ya. Dari 1 rumpun untuk yang besar bisa diambil sampai 100 bibit dalam 1 rumpun ya. Sehingga cukup dari 1 rumpun itu bisa menjadi 100 rumpun nantinya, tergantung ukuran rumpunnya. Demikian, sekali lagi semoga ada manfaatnya untuk Anda semua. Selamat pagi, salam bambu, maju terus bambu Indonesia. Terima kasih.